Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran matematika. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pola bilangan dan kita sudah melaksanakan penilaian harian pada pekan lalu. Hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang koordinat kartesius. Adapun materi kita yaitu tentang kedudukan titik pada bidang kartesius. Setelah menonton video ini, insyaallah kalian akan bisa yang pertama memahami maksud dari koordinat kartesius dari bidang kartesius. Yang kedua, mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Sebelum mempelajari tentang koordinat kartesius, kita akan mengenalkan seorang matematikawan yang menyumbangkan penemuan tentang geometri analitis, yaitu René Descartes. Ia memperkenalkan ide baru dalam menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antara satu dengan yang lain, yang akhirnya dikenal sebagai sistem koordinat kartesius. Istilah kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Koordinat kartesius digunakan untuk menemukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Di sini sumbu X adalah sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang meninggi. Atau bahasanya untuk sumbu X adalah horizontal dan untuk sumbu Y adalah vertikal. Unsur-unsur pada bidang kartesius. Yang pertama adalah sumbu X, yaitu sumbu mendatar yang memuat bilangan positif dan negatif. Bilangan sumbu X positif ada di sebelah kanan, sedangkan yang negatif terletak di sebelah kiri. Kemudian sumbu Y yaitu sumbu tegak yang memuat bilangan positif dan negatif, di mana sumbu Y bagian atas adalah yang positif dan bagian Y yang di bawah adalah yang negatif. Titik asal atau titik pangkal dengan koordinat 0,0 yaitu titik acuan, sekaligus sebagai titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Titik potong itu adalah titik temu, ya. Titik di mana bertemunya antara sumbu X dengan sumbu Y, maka disebut sebagai titik potong. Titik asal ini biasanya ditulis dengan huruf O. Tempat untuk meletakkan titik-titik ini dinamakan bidang koordinat. Jadi yang kotak-kotak itu disebut sebagai bidang koordinat. Nah, kita akan pelajari lebih detail lagi. Posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan koordinat X, Y. Jadi satu titik itu disebut sebagai satu koordinat, yaitu butuh satu sumbu X dan satu sumbu Y. Nilai X disebut dengan absis, nilai Y disebut ordinat. Contoh, koordinat titik A 3,6, berarti absis di titik A adalah 3 dan ordinat di titik A sama dengan 6. Maka kita lihat di sini, kita tarik dari X-nya 3, kemudian Y-nya 6.
kita tarik garis untuk yang Y, tarik garis mendatar, sedangkan dari yang X kita tarik garis ke atas. Kenapa? Karena ada di atas. Koordinat titik B adalah 4,4, berarti absis di titik B adalah 4 dan ordinat di titik B adalah 4 juga. Bisa kita lihat di sini untuk titik B. Ya, bisa diperhatikan di sini ini. Ya, dia ditarik garis dari B 4, dari sini 4 ya. Maka kalau kita lihat pada titik yang lain, misalnya titik C, maka bisa kita perhatikan X-nya itu berarti negatif 4 ini. Mana? Ya ini ya, negatif 4 X-nya. Kemudian Y-nya adalah 3. Berarti titik C itu dari X dulu ya, X, Y, berarti min 4,3 ya, berarti untuk titik C adalah min 4,3. Bagaimana dengan titik D? Titik D bisa kita lihat di sini untuk X-nya adalah negatif 6 dan kemudian untuk Y-nya adalah 5 ya, Y-nya adalah 5. Maka berarti titik D adalah min 6,5. Ini adalah titik dari D. Bagaimana dengan titik E? Titik E bisa kita lihat di sini, X-nya adalah negatif 5. Lihat di sini X-nya negatif 5 ya. Kemudian untuk Y-nya di bawah dia adalah negatif 5 juga. Berarti untuk titik E, titiknya adalah negatif 5, negatif 5 ya. Gitu. Kemudian untuk titik F dimulai dari X lagi ya, dari X naik min 3 di sini. Kemudian Y-nya juga sama min 3. Berarti titiknya adalah min 3, min 3. Seperti itu ya. Dan titik G bisa kita lihat di sini, X-nya adalah 2, kemudian G-nya adalah 6 ya. Maka titiknya berarti adalah 2, negatif 6 ya. Jadi anak-anak bisa dimengerti ya. Dan terakhir untuk titik H adalah titik X-nya 6, kemudian ini 6, kemudian untuk titik Y-nya adalah negatif 5. Berarti untuk titik H titiknya adalah 6, negatif 5 ya, X, Y ya, X, Y. Nah, selanjutnya pada bidang kartesius itu terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut sebagai kuadran 1. Itu nilainya X-nya positif dan Y-nya positif ya. Tadi ini letaknya ada di sumbu sebelah kanan bagian atas. Kuadran 2 nilai X-nya negatif sedangkan Y-nya positif. Ini ada di sebelah kiri atas. Kemudian kuadran 3 nilai X negatif dan nilai Y negatif. Sedangkan kuadran 4 nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Tadi sudah kita lihat ya di contoh sebelumnya. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Cara menentukannya yaitu jarak titik terhadap sumbu X, ambil nilai Y positif.
Jarak titik terhadap sumbu Y, ambil nilai X positif. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar. Maka jarak dia, misalnya titik A, jarak titik A terhadap sumbu X itu berarti tinggal ngambil dari sumbu Y-nya, berarti 6. Ya, dari bawah ke atas ini adalah nilainya 6. Kemudian kalau terhadap sumbu Y, jarak titik terhadap sumbu Y berarti ngambil dari sumbu X, maka jaraknya adalah 3. Ya. Begitu juga pada titik B, kita tarik ke atas, jaraknya adalah 4. Jadi jarak titik B ke sumbu X adalah 4. Jarak B ke sumbu Y juga sama 4. Kemudian jarak titik C ke sumbu X itu adalah, hitung dari sumbu Y-nya 3, sedangkan jarak sumbu Y ke titik C adalah 4. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan mengerti anak-anak semuanya cara menghitung jarak terhadap sumbunya ya. Ini bukan titiknya tapi jarak terhadap sumbu. Jadi berbeda ya, jadi jangan sampai bingung. Kalau titik tadi dia terletak di titik X, Y, sedangkan jarak itu menghitung berdasarkan jarak dia ke sumbu tersebut ya. Sekali lagi ya, untuk kalau dari jarak sumbu X itu dilihat dia jaraknya dari titik Y. Kalau ke sumbu Y maka lihat di jarak titik yang nilai X ya. Dan untuk jarak itu nilainya selalu positif ya. Sekali lagi untuk jarak nilainya selalu positif. Dari gambar dapat ditulis posisi sebagai berikut. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, sehingga koordinat titik adalah 3,6 ya. Kemudian titik B 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X, sehingga koordinat titik B adalah 4,4. Kemudian titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X, sehingga koordinat titik min 4,3. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X, sehingga koordinat titik adalah min 6,5. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X, sehingga koordinat titik adalah negatif 5, negatif 5. Titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X, sehingga koordinat titik F adalah min 3, min 3. Titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, sehingga koordinat titik G adalah 2, negatif 6. Dan titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X, sehingga koordinat titik H adalah 6, negatif 5. Nah, tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara menuliskan titiknya ya. Dan ini adalah jaraknya ya. Sekali lagi dibedakan ketika kita bicara tentang jarak dan ketika kita bicara tentang titik. Nah, sekian untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami pelajaran. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setelah ini kerjakan tugas yang nanti akan disampaikan melalui WA Group. Terima kasih untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.